Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eli Rabda Brutu, Pak. Mengambil fase A. Materi yang saya ambil Alif Lam Komariah dan Alif Lam Samsiah. Alif Lam Komariah adalah Alif Lam apabila berjumpa dengan salah satu huruf Alif Lam Komariah, Pak Majid keluar dulu, Pak Majid. Jelas. Adapun huruf-huruf Alif Lam Komariah yaitu ada 14, yaitu ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, hamzah, dan ya. Contohnya alhamdu. Alif Lam Samsiah apabila berjumpa dengan salah satu huruf Alif Lam Samsiah dibaca ataupun dileburkan, tidak dibaca lamnya. Adapun huruf-huruf Alif Lam Samsiah ada 14 juga, selain daripada huruf Alif Lam Komariah. Alif Lam Samsiah hurufnya ta, sa, dal, zal, ro, jai, sin, shim, sod, dot, to, jo, lam, dan nun. Untuk tercapainya tujuan pembelajaran pada materi Alif Lam Komariah dan Alif Lam Samsiah, saya membuat modul ajar yang saya susun. Pertama-tama saya memutar video tentang Alif Lam Komariah dan Alif Lam Samsiah. Saya suruh anak-anak untuk menonton video tersebut. Setelah selesai anak-anak menonton video yang saya putarkan, saya bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, apakah anak-anak sudah mengerti dengan materi kita? Mungkin masih ada anak-anak yang belum mengerti, Pak. Jadi saya mengajarkan kembali atau menerangkan kembali masalah materi tersebut. Setelah itu saya membuat kelompok lagi dengan beberapa. Silakan Pak Dr. Anhar selanjutnya. Habis paketku, Kak. Oh gitu. Ya. Masya Allah. Gimana tadi? Ini berarti habis paketnya Pak, habis tadi Pak. Oh gitu. Oh. Ya, di rumah ya. Ya Allah. Baik, Bu Eli ya. Iya Pak. Eli Abda Brutu. Ya, Eli Rabda Brutu Pak. Eli Rabda ya. Eli Rabda ya. Eli Rabda Iya, Brutu. Ya, ini kenapa judul temanya itu Al-Komariah dan Asy-Syamsiyah ini, Bu? Karena itu saya ambil dari CP, Pak. Enggak, bukan ya, yang benar kan Alif Lam Komariah dan Syamsiyah kan begitu ya, Bu? Iya. Iya. Al-Komariah dan Asy-Syamsiyah ini kan yang benar itu kan ada alif lam yang itu sifatnya Komariah. Iya. Penyepatannya Komariah, kemudian ada alif lam yang penyepatannya Syamsiyah kan begitu? Iya, Pak. Iya. Ya. Jadi bagusnya itu temanya Ditulis itu ya. alif lam langsung ya, Pak? Iya, Bu. Oh. Iya kan? Itu aja, Bu. Nggak usah ikuti apa itu, yang Bu. di bahasa Indonesianya ya, Pak. Karena Iya. di situ dari CP-nya langsung saya copy gitu. Berjelas dia, Bu. Kalau Al-Komariah Syamsiyah itu kan ya tidak jelas dia kan? Iya, ya, Pak. Iya. Oke, Bu.
Tapi ini Bu, catatan Ibu di sini, Ya. sebenarnya 12 orang peserta didik ini sudah mengetahui ya, Iya, cuma mengetahui aja Pak, belum mengetahui mengerti alif lam semuanya gitu. Qamariyah dan alif Iya, lam Syamsiyah. Syamsiah. Ah. Mengetahui gimana maksudnya nih Bu? Maksudnya mengetahui itu kan Pak, misalnya alif lam itu, oh berarti alif lam itu dibaca jelas seperti itu Pak. Tapi belum mengerti kali misalnya Ya, keseluruhannya Pak gitu. gini Bu, ini ada uniknya ini kalau baca Quran nih Bu. Saya Bu, Hmm. kalau disuruh coba sebutkan dulu alif lam Qamariyah, tak hafal saya Bu. Tapi kalau membacanya, insya Allah saya tak salah gitu. Iya. Mengenalinya bisa, ya kan? Iya 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 Menghafalnya Pak. tidak. Udah, Iya. pertanyaan saya begini. Ini yang Ibu sebutkan dalam kompetensi awal nih, Hmm. seperti apa nih Bu? Ini, tunggu dulu Bu. Ini untuk Pase A udah kenal Bu, udah kenal ya alif lam Qamariyah Bu. Makanya kita memperkenalkannya, ya Pak. Karena pada fase Allah baru mengenal, baru tahulah orang itu Iya, bahwa iya ada Bu. Iya, gini bacaan Bu. tajwid Tunggu seperti dulu, itu. jangan dulu jawab Bu, jangan dulu jawab. Semangat kali Bu nih. Eh, ini Bu yang Ibu sebut sudah ada 12 ini mengetahui, tinggal 4 lagi yang belum. Gimana ini tingkat pengetahuannya ini seperti apa ini? Maksudnya tingkat pengetahuannya itu Pak, mungkin sekedar aja lah Pak, sekedar udah pernah mendengar surah Alif Lam Qamariyah itu udah Bu gitu. Cuma dia belum tahu secara apa namanya? Menjelaskan ataupun di mana saja dia belum tahu seperti itu Bu. Jangan disuruh hafal Bu, disuruh hafal anak-anak itu enggak. Ini kelas 2 Apa? ya. Disuruh hafal oleh gurunya mungkin dinyanyi-nyanyikan dulu sebelumnya. Enggak seperti Iya, itu. ya ada juga Pak. Ada Alif Lam gitu. Ada juga nyanyinya gitu Pak. Iya. Mm-mm. Eh, tapi ini memang rada-rada rumit sebetulnya ini dah. Kalau saya ditanya ya, Iya, rada-rada rumit ini apa ini Bu? Ini cocoknya ini memang dia dalam bagian ilmu tajwid sebenarnya ini ya, iya, iya Pak. Tajwid. dalam bagian ilmu tajwid ya. Heeh. Sudah dikenalkan alif lam Qamariyah dan alif lam Syamsiyah. Iya, Tamsiah, iya. Heeh, iya Pak. Syamsiyah ya. Iya. Mana menurut Ibu mana lebih rumit dari kolkolah nih Bu? Kalau misalnya untuk anak-anak kelas 1, kelas 2, ya rumit semua lah Pak. Cuma ini kan misalnya anak-anak itu kan kalau kita kasih bacaan ya kan Pak, kita kasih bacaan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan Pak. Ah, Itu Bu kalau misalnya alif lamnya kan ada yang nggak dibaca itu apa Bu? Kan bisa juga kalau misalnya ada siswa ya, kita yang pintar bisa dilihatnya seperti itu Pak. Tapi kalau yang ya, biasa-biasa aja ya. nggak diperhatikannya itu Pak. Gitu. Kalau di kita ini kan enaknya gini Bu, karena apa yang kita baca itu sudah lengkap dengan barisnya. Kalau Iya. Quran, kalau Quran pasti ada barisnya kan, dikasih baris, ya kan, dikasih harokat, ya kan, Iya, iya, Pak. kasih tanda baca. Jadi di situ apa misalnya Ar-Rahmanir Rahim, dia tahu saja alif lam nggak dibaca, orang nggak Heeh. dikasih baris kan begitu ya, Iya, iya, Pak. nggak Heeh. dikasih tanda baca begitu. Heeh. Ya ya ya. Eh, iya. Jadi bentar dulu ya Bu, bentar izin bentar ya. Iya, Pak ya. Assalamualaikum. Ya, Bang. Iya, itu Bu Eli, Iya, Bu. kalau di level pengetahuan, bukan semuanya mengetahui gitu, Bu. Mengetahui itu level paling bawah itu ya, Bu. Standar menurut kategori level apa pengetahuan dari Krathwohl. Nah, Nah,
yang disebut dengan mengetahui itu mengenal nama, Bu. Nama, ya tadi lah misalnya alif lam samsia, alif lam komariah itu kan nama. Iya. Nama guru, nama presiden, nama Al-Qur'an gitu, Bu. Itu nama. Tapi ketika dia bisa menghubungkan alif lam dengan huruf gitu ya, Bu, dengan huruf. Ya. Nah, maka itu disebut sudah memahami. Memahami. Jadi levelnya naik gitu. Nah, ya, Bu. Bertingkat tadi, Bu. Dia disebut memahami. Ketika siswanya mampu menerapkan huruf tadi dalam bacaan Al-Qur'an, bukan dalam aplikasi gitu ya, Bu ya, tapi Iya, iya. secara konsep itu disebut dengan level aplikasi gitu. Nah, itu Kita harus diketahui oleh guru, Bu. Walaupun di dalam kurikulum Merdeka itu tidak secara tegas itu harus seperti itu. Jadi Ibu harus tahu yang disebut memahami, mengetahui, memahami, mengaplikasikan gitu. Oh, Ya, Bu iya. ya. Iya, Bu. Silakan Pak Dokter dilanjutkan. Ya, makasih. Ini masih apa kayak Iya. makannya. Nah, gitu Bu Eli. Jadi seorang guru itu ya tadi ketika Bapak bertanya yang disebut dengan mengetahui itu apa gitu kan. Nah, Ibu harus Iya, tahu benar. kategori apa itu mengetahui. Jadi cuma nama ya, Bu, untuk mengetahui itu nama. Misalnya Memahami apa, itu Bro? menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, dia Iya. hubungkan. Oke, Nah, ya. itu pemahaman namanya. Nah, jadi siswanya mengetahui nama tapi belum paham gitu. Belum paham menghubungkan alif lam dengan huruf. Nah, silakan Pak Dokter. Ya, hanya mengetahui nama alif lam komariah begitu ya, Bu? Iya, Iya. iya, Pak. Iya, Hanya betul, Pak. sebatas itu ya. Iya, iya, Pak. Iya. Sebetulnya mereka belum kenal Paham. barangnya kan begitu Iya, ya. iya. Iya, iya. Belum Oke. paham mungkin, Pak. Iya. Iya. Level pengetahuannya, level kognitifnya, Iya. pemahaman gitu. Iya. Iya, Pak. Oke. Iya, kata Bu Eli. Ya, oke. Selanjutnya Bu Eli, Iya, Pak. apa tadi Bu Eli ya? Bu Eli. Iya, iya. Ini kan alif lam komariah, alif lam syamsiah tadi gitu ya. Iya, Pak. Iya. Saya mau apa ini kondisi di lapangan nih Bu Eli, kondisi di lapangan. Ibu ngajar di situ Di Min 2 Pak Barat, Pak. iya di tempat Ibu ini kan? Iya, Pak. Ini kan di mana tadi ini? Pak Barat. Iya. Iya. Ibu menjadi guru kelas. Iya, guru kelas saya, Pak. Guru kelas di kelas 2. Begitu, Iya, Bu? Pak. Guru kelas di kelas 2. Saya mau tanya gini juga, Bu. Selain ini, Bu, apakah Ibu juga mengajarkan Iqra di situ, Bu? Yang buku Iqra tuh, Bu? Iya, ngajar juga, Pak. Iya, ngajar juga. Iqra di Tapi- kelas 2. Iya, Iya. di kelas Ibu itu sudah Iqra berapa itu, Bu? Rata-rata. Paling 4 orang, 5 orang yang sudah baca Quran, Pak. Yang lain ada Iqra 4, Iqra 3, ada lagi Iqra 1, 3, 2 orang gitu, Pak. Ya, itu memang menghargai perbedaan juga itu Iqra itu memang kan. Iya, iya. Anak-anak tuh dipacu memang berlomba-lomba itu. Iqra itu Ibu juga yang membimbingkannya ke anak-anak. Iya, Pak. Pelajaran mulok namanya, Pak. Muatan lokal. Iya, muatan lokal. Mulok itu muatan lokal ya. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Oke, jadi di situ kadang ininya Bu, tumpang tindih materi. Ada nggak di Iqra itu terkait dengan alif lam syamsiah ini, Bu? Ada kan? Kalau di Ada, Iqra Bu. kayaknya nggak ada, Pak. Di situ ada ikhfa, izhar gitu, idgham.
Ada lah, Bu. Oh, Rasanya ada. ada. Saya dulu ngajar Iqra juga, Bu. Ya, tapi Ah, nggak dijelaskan ya kan. ada rasanya, Bu. Ya, ada, Bu. Nggak Kalau mungkin terlewat ya Pak ya. kalau sudah sampai Iqra 6 tuh, Bu, itu anak-anak pasti sudah tahu insya Allah. Pasti sudah tahu, Iya. Nah. ya kan? Kan Yang sudah bagi ada yang yang, udah Iqra 6 tadi ya kan Pak. iya, itu. Heeh, Jadi heeh. Ibu ini harus kenal dengan baik ini apa namanya itu anak-anaknya nih, Bu. Iya, namanya Kan, kalau udah kita walinya Pak udah ngerti kita semua kayak mana keadaannya gitu. nah, tapi inilah dia gambarannya kan. Hmm. Hmm. Oke, udah itu Ibu menyebut di sini, saya mau dengar dulu ini dari Ibu. Eh, apa namanya ini? Model pembelajaran discovery learning. Iya, discovery learning. Coba Ibu jelaskan apa maksudnya nih, Bu? Kalau discovery learning itu menurut saya ya Pak, mungkin Mm-mm. banyak salahnya lah ya kan Pak, namanya pun Ya, kita baru ini Pak, baru mengenal gitu kan, ya, baru Bu. siswa itu sistem mulus namanya ya Pak ya, Gimana, Bu? merespon anak-anak itu Nah, dengan cara metode seperti itu tadi Pak, kita bikin hmm, video itu responnya, terus kita bikin kelompok orang itu mencari. hmm, Misalnya mencari itu tadi Pak, huruf-huruf alif lam komariah dan alif lam samsiah. Jadi orang itu bisa ya, uh, melalui nalarnya lah. Oh, berarti kalau alif lam samsiah seperti ini dia. Kalau alif lam komariah seperti ini dia. Sehingga nantinya terakhir Pak, hmm, mereka bisa misalnya alif lam komariah itu ada tandanya. Misalnya dia lam, dia ada tanda domah seperti itu. hmm, hmm. Menurut Gimana saya, itu? Pak, tapi Ya, bagaimana Ibu buat langkah pembelajarannya, Bu? tadi yang pertama saya buat Mm-mm. memutar video, Pak, Ya, untuk merespon mereka. ah, terus, Setelah diputar videonya, orang itu menonton, memperhatikan dan mendengarkannya. mm-mm. Jadi mungkin dari video itu udah sebagian yang udah menalar tingginya lah ya kan Pak ya. Ya, Udah ya, ya, mungkin sebagian udah tahu dia, oh berarti alif lam komariah itu seperti ini dia. Bedanya sama al samsiah oh berarti seperti ini dia, seperti itu Pak. ya, ya. Nah, Mm. Gitu saja langkahnya, Bu. Menemukan, Bu, menemukan, Bu. menemukannya itu tadi Pak, tapi Mm-mm. kelompok tadi saya suruh huruf-huruf hijaiyah, karena ada Pak huruf hijaiyah, nanti mereka Ya, mencari ataupun apa namanya membedakan, oh ini huruf alif lam komariah, ini alif lam hmm. samsiah, seperti itu Pak. Mencari masing-masing, Bu. Tapi kelompok Pak, Oh, kelompok tadi. iya berkelompok mereka, Kelompok iya. menemukan yang bagus ini bukan menemukan harus apa namanya eh, eh, gimana Ibu buat tadi dalam menemukan tuh Bu supaya siswa ini bergairah menemukannya Bu. Saya kasih apa Pak, huruf-huruf hijaiyah Pak, yang lengkap dia. Ya, ya, Yang ya. lengkap mulai huruf alif sampai dengan ya. Mm-mm. Ini juga kelompok yang lain saya kasih dari huruf alif sampai ya. Jadi nanti Terus mereka mencari, oh ini, coba kamu cari huruf alif lam komariah di kelompok ini. Kelompok ini cari alif lam samsiah, seperti itu Pak. ya, Jadi nanti yang tinggal di situ Pak, yang huruf hijaiyah yang tinggal di situ, itu tinggal huruf alif lam komariah. Kalau yang dicarinya alif lam samsiah, seperti itu Pak. ya, huruf-huruf apa namanya itu. Nggak, sekarang sampai nggak begini Bu, apa namanya, pada akhirnya tadi kan siswa itu bisa menemukan bahwa inilah yang apa namanya alif lam syamsiah,
Ini yang alif lam komariah kan begitu ya? Kan begitu tadi ya? Iya, iya. Iya, Pak. Ya, kan begitu tadi. Berarti kan Ya. tidaklah lagi sekedar huruf-huruf itu berarti kan? Ya, setelah mereka tahu nanti huruf-hurufnya, mereka tinggal alif, lam di depan, nanti di Mm-mm. depannya misalnya ta. Oh, berarti itu berarti itu bacaan alif lam samsiah gitu, Pak. Di depannya alif lam, dan misalnya di depannya ada ha, berarti itu bacaan contoh alif lam komariah seperti itu, Pak. Begitu, Maksud Bu. Ada, saya, tapi kan kalau ada nggak istilah misalnya huruf komariah, Bu? Ada nggak itu huruf komariah begitu? Ada. Ini huruf-huruf jadi syamsiah begitu. kalau Ada nggak? huruf ada sepertinya adalah Pak. Jadi huruf-huruf alif lam komariah itu kita sebut dengan apa? Saya memang sebutnya seperti itu Pak, tapi nggak tahu juga Iya. ada lagi nama lain Sa- selain itu. Saya lupa saya, Bu. Lupa saya. Ini di Discovery Learning nih, sintaknya ini yang perlu Ibu. Apa ini, Bu? Ibu mantapkan ini, Bu ya. Sinta. Kan ya sintak langkah-langkah, Bu. Langkah-langkah ya. Udah mudah sekarang, Bu. Udah mudah. Coba lihat saja nanti di Google ya. Oh iya Pak. Udah mudah sekarang Ibu nggak mesti datang ke perpustakaan, dari rumah saja ya kan. Udah mudah sekarang memanfaatkan segala sumber yang tersedia ini, Bu. Iya. Nah, itu saja, Bu. Supaya nanti siswa apa, Bu? Ini kan pembelajaran aktif nih, Bu. Iya. Pembelajaran aktif. Siswa nanti membangun pengetahuan sendiri kan begitu Iya, jadinya ya, iya. apakah dengan Discovery learning. tadi dengan cara berkelompok tadi, Heeh. tapi mereka membangunnya itu harus menyenangkan begitu ya, bergembira lah ya, bergembira Iya. Bu, bergembira. Oke Bu, saya kira gitu saja Bu, Oke, cukup terima Bu kasih Pak. Tekan, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Dokter. Baik Bu Eli, Iya. dalam PPG kita ini Bapak Ibu kan dipersiapkan untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar ya Bu, kurikulum Merdeka. Nah, Ibu, Iya, Bu. jika kondisinya seperti tadi Bu, ini fase A, fase awal. Ilmu Iya. tajwid, di elemen ilmu tajwid, Bapak Ibu sekalian dituntut memperkenalkan, mengetahui ya Bu, ya memahami sekaligus mampu menerapkan. Mungkin sampai di situ capaian kompetensi yang dituntut ya Bu untuk fase A. Nah, sekarang jika terjadi kondisi Bu, peserta didik Ibu 30% belum memahami bahkan belum bisa menerapkan bacaan alif lam dalam bacaan Iqra maupun bacaan Al-Qur'an. Sesuai dengan kurikulum Merdeka apa yang Ibu lakukan? Mungkin saya apa namanya Bu? Remedial. Kasih remedi. Iya. Gimana cara mengasih remedinya Pak, Ibu? Remedi itu saya kasih kembali materi yang sudah dipelajari, dan remedinya setelah di luar daripada pembelajaran gitu. Di luar pembelajaran. Ibu Iya. kasih jam tambahan ya Bu ya? Iya Bu, karena nggak ada lagi tempat misalnya untuk remedi sama orang yang udah dipelajari dikembalikan, nggak ada lagi. Oke. Yang 70% tadi Bu, yang sudah mengenal, memahami dan mampu menerapkan hukum alif lam tadi, apa yang Ibu lakukan? Mungkin kalau bagi yang tinggi misalnya udah tahu dia semuanya Bu, dia itu pengayaan. Tapi mungkin biasa aja mungkin. Itu pengayaannya di dalam atau di luar intrakurikuler? Itu di luar lagi Bu. Di luar. Mungkin nanti kalau udah pulang inilah selesai pelajaran Al-Quran hadis, saya kasih misalnya pelajaran yang tambahannya seperti itu. Oke, jadi pada pertemuan berikutnya setelah materi Ibu tentang alif lam,
pada pertemuan berikutnya Ibu sambung dengan materi apa, Bu? Misalnya, Ilmu tajwid, di elemen ilmu tajwid juga. misalnya saya sambung dengan Mhm. bacaan gunnah gitu kan, Bu. Jadi Itulah yang saya kasihkan sama orang mereka tadi. Saya tanya lagi. Kemarin kan udah Ibu kasih. oke, yang Nah, seperti itu. 30% tadi ikut di dalam proses pembelajarannya atau bagaimana, Bu? Ikut, Bu, ikut. Ikut dengan materi yang sama. Ya, iya, materi yang akan Oke, kita baik. lanjutkan. Berarti Ibu masih pemahamannya masih kurikulum 2013 ya, Bu? Oh iya, Bu. Memang Ya. masih itu diterapkan, Nah, Bu. ya. Mm-mm. Dalam kurikulum Merdeka, Bu, Beri. Hah? pembelajaran diferensiasi itu termasuk salah satu aspek konten, Bu. Konten materi pembelajaran. Jadi di pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, Ibu bisa sekaligus membelajarkan siswanya untuk 2 materi. Tadi bagi yang 70% mereka mengikuti pembelajaran terkait dengan materi mat ya, Bu. Iya. Yang 30% tadi, Bu, tetap diberi pembelajaran dengan materi Mat juga. enggak, Bu, materi alif lam. Sampai Oh, kompetensinya tercapai gitu, Bu. berarti menjadi 2 grup gitu lah ya, Bu ya. Ada yang grup. Ya, itulah Ya, yang oh. disebut dengan salah satunya, Bu, aspek pembelajaran berdiferensiasi. Oh, itu Tujuan maksudnya ke situ kurikulum berarti Merdeka. tujuannya ya, Bu ya. Iya. Oh iya, baru saya ngerti, Karena Bu. tadi kan gini, Bu, proses kegiatan mereka itu tidak cuman intrakurikuler, ekstrakurikuler gitu kan, Bu. Tapi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diutamakan untuk PPRA dan P5 gitu kan. P5, modul P5-nya, Bu. Proyeknya. Ya, profil. Nah, kalau kita sebut mungkin dengan budaya madrasah gitu ya. Nah, atau ya kebiasaan budaya sekolah gitu ya, Bu. Nah, tapi di dalam pembelajaran salah satu diferensiasinya tadi itu, Bu. Jadi materinya tetap sama gitu, Bu. Jadi capaiannya harus kejar terus. Jadi jangan Ibu biarkan yang 30% tadi gitu, Bu. Tidak tercover. Nah, tapi Ibu harus sesuaikan tadi dengan apa namanya? Kebiasaan mereka belajar. Gaya belajarnya seperti apa? Auditori kah? Kinestetis kah? Atau visual? Gitu. Maka diberilah mereka iklim belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu ya, Bu. Jadi memang di dengan waktu kurikulum yang sama ya, Bu ya. Dengan waktu yang sama gitu ya, Bu ya. dengan waktu yang sama. Seandainya itu Ibu biarkan, maka jadilah yang 30% ini belum mencapai capaiannya, sudah dituntut lagi capaian yang berikutnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya mereka nanti sampai akhir fasenya atau akhir kelas ya, Bu, bersambung di fase yang lain. Ibu harus informasikan ke guru fase yang berikutnya, ini si A, si B, si C belum mencapai atau masih berkembang gitu ya kemampuannya pada alif lam, tapi sudah mahir di bagian ini gitu. Iya, oke. Udah mengerti saya, Bu. Udah. Oh, nah, gitu ya, Bu. Jadi Ibu jadi fasilitator untuk kebutuhan belajar mereka, Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, jadi harus Ibu akomodir itu. Nah, jangan dibiarkan ya, Bu ya. Apalagi ditambah lagi jam belajarnya dengan yang lain. Sementara tuntutannya tadi sudah belum selesai. Project gitu ya. Nah, itu salah satunya, Bu. Untuk Merdeka Belajar, dan Ibu bisa berdiferensiasi tadi ya, Bu ya, gaya mengajarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Media pembelajarannya juga seperti itu, Bu. Mungkin yang ini belajarnya bisa lewat video, yang satu lagi harus lewat buku ajar misalnya, yang satu lagi harus ke halaman, yang satu lagi harus tempat yang sunyi misalnya. Nah, Ibu bantulah mereka untuk mendapatkan kebutuhan belajar mereka gitu ya, Bu ya. Oke, Bu. Iya, itu makasih, salah Bu. satunya, Bu.
tuntutan Merdeka Belajar mudah-mudahan di Labura nih ya Bu ya. Aplikasikan ya, Bu. Oke, Bu. Labura Mudah-mudahan. bisa semakin bagus. Pak Bu. Iya, Pak Barat. Oh, Pak. Ya, Pak. Oke. Saya kira itu untuk ini ya, Bu. Baik, silakan Ibu tuliskan 2 ayat nih, Bu, terkait dengan satu ya tadi lah, Bu. Surat apa yang ada alif lam samsiah dan alif lam komariahnya? 2 ayat saja. Dan Ibu bacakan gitu dengan makhraj dan tajwidnya. Sudah, Ibu Eli? Silakan, Bu, ditunjukkan. Di atas sedikit, Bu. Di depan wajah Ibu, depan wajahnya, depan wajah. Oke. Terus. Silakan, Bu, dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacakan aja, Bu, bacakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, hukum tajwid apa di situ, Bu? Alif lam ini bismillahirrahmanirrahim. Ini ada alif lam berjumpa dengan ro. Itu alif lam samsiah. Alhamdulillahi. Alif lam berjumpa dengan ha, itu idgham. Alif lam komariah. Dan ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Alif lam berjumpa dengan ro juga, Bu. Oke, baik, Bu. Yang terakhir terkait dengan PTK, Bu. Apa yang Ibu pahami tentang PTK, Bu? Maksudnya PTK itu masalahnya seperti apa, siapa yang melakukannya, dan untuk apa gitu. PTK itu penelitian tindakan kelas untuk guru yang ingin meneliti masalah pembelajaran yang akan dipelajari. Hanya pembelajaran ya, Bu? Hanya pembelajaran? Pembelajaran keseluruhannya lah, Bu. Keseluruhannya. Kemudian tujuannya untuk apa, Bu? Tujuannya untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada siswa yang akan kita teliti. Baik, jadi hanya terkait dengan hasil mungkin ya, Bu ya. Jadi judulnya mungkin peningkatan bla bla bla. Nah, peningkatan hasil belajar melalui bla 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 gitu. Iya, Bu. Nggak bisa kalau misalnya saya judulnya buat peningkatan hasil aktivitas belajar melalui pemanfaatan media LCD gitu. Sepertinya bisa, Bu. Nah, tapi nggak hasil belajar, aktivitas belajar gitu. Iya, kan bisa, Bu. Kalau misalnya aktivitas belajar kan bisa juga, Bu. Oh, bisa. Nah. Ya. Oke, Bu. Saya kira itu saja. Terima kasih dan selamat sudah sampai pada tahap komprehensif, Bu. Silakan didalami lagi ya, Bu, tentang kurikulum Merdeka. Iya, Bu. Selamat mengimplementasikannya. Mudah-mudahan Ibu bisa jadi pionir di sekolahnya masing-masing, di madrasahnya. Makasih banyak ya, Bu ya. Ya, Bu, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan keluar. Selanjutnya Pak Yunaldi.